datang malam itu dengan tegar tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku, menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat, aku bahkan lupa cara bernafas. Tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah. Kita membuat janji di atas luka. 5 tahun lalu selesai semua. Jangan sampai jatuh cinta, kalimat itu terus terngiang di kepala. Tapi kenapa saat ada pria mendekatiku, tatapanmu berubah penuh amarah. Aku mulai mengenal caramu diam, cara dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita. Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang
Apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tekad tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku, menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat, aku bahkan lupa cara bernafas. Tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah. Kita membuat janji di atas luka. 5 tahun lalu selesai semua. Jangan sampai jatuh cinta, kalimat itu terus terngiang di kepala. Tapi kenapa saat ada pria mendekatiku, tatapanmu berubah penuh amarah. Aku mulai mengenal caramu diam, cara dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita.
Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang kita hanya sebatas perjanjian? Aku yang awalnya hanya ingin bertahan, kini perlahan lupa cara melepaskan. Karena di balik sikap dinginmu ada rumah yang diam-diam membuatku nyaman. Mungkin aku memang perempuan sial yang hidupnya penuh luka dan gagal. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku ada seseorang yang memilih tinggal. Kalau nanti 5 tahun itu tiba, apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tegar tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku, menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat, aku bahkan lupa cara bernafas. Tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah. Kita membuat janji di atas luka. 5 tahun lalu selesai semua. Jangan sampai jatuh cinta, kalimat itu terus terngiang di kepala. Tapi kenapa saat ada pria mendekatiku, tatapan
Cinta dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang, dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita. Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang kita hanya sebatas perjanjian? Aku yang awalnya hanya ingin bertahan, kini perlahan lupa cara melepaskan. Karena di balik sikap dinginmu ada rumah yang diam-diam membuatku nyaman. Mungkin aku memang perempuan sial yang hidupnya penuh luka dan gagal. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku ada seseorang yang memilih tinggal. Kalau nanti 5 tahun itu tiba, apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tegak tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku?
menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat. Aku bahkan lupa cara bernafas, tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah. Kita membuat janji di atas luka. 5 tahun lalu selesai semua. Jangan sampai jatuh cinta. Kalimat itu terus terngiang di kepala. Tapi kenapa saat ada pria mendekatiku, tatapanmu berubah penuh amarah. Aku mulai mengenal caramu diam, cara dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang, dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita. Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang
Apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tekad tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku, menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat, aku bahkan lupa cara bernafas. Tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah. Kita membuat janji di atas luka. 5 tahun lalu selesai semua. Jangan sampai jatuh cinta, kalimat itu terus terngiang di kepala. Tapi kenapa saat ada pria mendekatiku, tatapanmu berubah penuh amarah. Aku mulai mengenal caramu diam, cara dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita.
Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang kita hanya sebatas perjanjian? Aku yang awalnya hanya ingin bertahan, kini perlahan lupa cara melepaskan. Karena di balik sikap dinginmu ada rumah yang diam-diam membuatku nyaman. Mungkin aku memang perempuan sial yang hidupnya penuh luka dan gagal. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku ada seseorang yang memilih tinggal. Kalau nanti 5 tahun itu tiba, apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tegar tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku, menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat, aku bahkan lupa cara bernafas. Tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang
Wajahmu berubah penuh amarah. Aku mulai mengenal caramu diam, cara dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang, dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita. Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang kita hanya sebatas perjanjian? Aku yang awalnya hanya ingin bertahan, kini perlahan lupa cara melepaskan. Karena di balik sikap dinginmu ada rumah yang diam-diam membuatku nyaman. Mungkin aku memang perempuan sial yang hidupnya penuh luka dan gagal. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku ada seseorang yang memilih tinggal. Kalau nanti 5 tahun itu tiba, apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tekad tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang
aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku? Menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat. Aku bahkan lupa cara bernafas. Tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah. Kita membuat janji di atas luka. 5 tahun lalu selesai semua. Jangan sampai jatuh cinta. Kalimat itu terus terngiang di kepala. Tapi kenapa saat ada pria mendekatiku, tatapanmu berubah penuh amarah. Aku mulai mengenal caramu diam, cara dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita. Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat laki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang
Apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tekad tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku, menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat, aku bahkan lupa cara bernafas. Tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah. Kita membuat janji di atas luka. 5 tahun lalu selesai semua. Jangan sampai jatuh cinta, kalimat itu terus terngiang di kepala. Tapi kenapa saat ada pria mendekatiku, tatapanmu berubah penuh amarah. Aku mulai mengenal caramu diam, cara dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita.
Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang kita hanya sebatas perjanjian? Aku yang awalnya hanya ingin bertahan, kini perlahan lupa cara melepaskan. Karena di balik sikap dinginmu ada rumah yang diam-diam membuatku nyaman. Mungkin aku memang perempuan sial yang hidupnya penuh luka dan gagal. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku ada seseorang yang memilih tinggal. Kalau nanti 5 tahun itu tiba, apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tegar tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku? Menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat. Aku bahkan lupa cara bernafas. Tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah.
Rasa dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang, dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita. Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang kita hanya sebatas perjanjian? Aku yang awalnya hanya ingin bertahan, kini perlahan lupa cara melepaskan. Karena di balik sikap dinginmu ada rumah yang diam-diam membuatku nyaman. Mungkin aku memang perempuan sial yang hidupnya penuh luka dan gagal. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku ada seseorang yang memilih tinggal. Kalau nanti 5 tahun itu tiba, apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tegar tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku?
menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat. Aku bahkan lupa cara bernafas, tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah. Kita membuat janji di atas luka. 5 tahun lalu selesai semua. Jangan sampai jatuh cinta. Kalimat itu terus terngiang di kepala. Tapi kenapa saat ada pria mendekatiku, tatapanmu berubah penuh amarah. Aku mulai mengenal caramu diam, cara dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang, dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita. Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang kita hanya sebatas perjanjian? Aku yang awalnya hanya ingin bertahan, kini perlahan lupa cara melepaskan. Karena di balik sikap dinginmu ada rumah yang diam-diam membuatku nyaman. Mungkin aku memang perempuan sial yang hidupnya penuh luka dan gagal. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku, ada seseorang yang memilih tinggal. Kalau nanti 5 tahun itu tiba,
Apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tekad tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku. Kau duduk tenang menatapku, seolah tahu hidupku sudah runtuh. Katamu kau butuh seorang istri, sedang aku cuma butuh jalan untuk bertahan. Hari ini aku tertawa kecil menahan malu. Nasib macam apa yang sedang menjemputku, menikah dengan pria asing demi ayah yang sedang bertaruh hidup dan mati. Semua terasa begitu cepat, aku bahkan lupa cara bernafas. Tapi dunia tak memberiku pilihan selain mengorbankan perasaan. Aku menikah bukan karena cinta, hanya demi biaya rumah sakit dan uang kuliah. Kita membuat janji di atas luka. 5 tahun lalu selesai semua. Jangan sampai jatuh cinta, kalimat itu terus terngiang di kepala. Tapi kenapa saat ada pria mendekatiku, tatapanmu berubah penuh amarah. Aku mulai mengenal caramu diam, cara dinginmu diam-diam menjaga. Kau selalu pulang larut malam, tapi tagihan rumah sakit ayah lunas semua. Kadang aku lupa ini kontrak, saat kau menyelimutiku ketika sakit, saat kau diam-diam menungguku pulang, dan marah kalau aku menangis sendirian. Aku tahu kita hanya pura-pura, dua orang asing dalam satu rumah. Tapi kenapa jantungku bergetar saat kau memanggil namaku pelan. Katamu semua ini sementara, tak boleh ada rasa di antara kita.
Tapi caramu menatapku berbeda, seolah takut kehilangan tanpa bicara. Dan saat lelaki lain mencoba mendekat, kau yang paling marah dan gelisah. Bukankah dulu kau sendiri yang bilang kita hanya sebatas perjanjian? Aku yang awalnya hanya ingin bertahan, kini perlahan lupa cara melepaskan. Karena di balik sikap dinginmu ada rumah yang diam-diam membuatku nyaman. Mungkin aku memang perempuan sial yang hidupnya penuh luka dan gagal. Tapi untuk pertama kali dalam hidupku ada seseorang yang memilih tinggal. Kalau nanti 5 tahun itu tiba, apa kita benar-benar bisa berpisah? Karena aku takut yang lebih dulu jatuh cinta ternyata aku. Aku datang malam itu dengan tekad tapi hati yang rapuh. Di kamar dingin penuh cahaya palsu, aku menjual putus asa, bukan tubuhku.